Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipah Latifah dari Prodi PG PAU di semester 7. Pada kesempatan ini saya akan membahas cara melakukan analisis linier berganda dengan SPSS. Konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat Y. Tujuan regresi berganda ini adalah untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas. Jika hanya satu variabel, jika hanya satu variabel bebas, maka disebut regresi sederhana. Jika lebih dari satu, maka disebut berganda. Di sini saya mempunyai data yang akan menjadikan sampel. Ini adalah tabel uji regresi berganda. Saya di sini menggunakan 14 siswa sebagai sampel, di mana akan mencari tahu motivasi sebagai X1 dan minat X sebagai X2 terpengaruh terhadap perkembangan atau Y. Y di sini saya menggunakan perkembangan. Di sini terdiri dua variabel bebas, motivasi sebagai X1 dan minat sebagai X2. Jadi masuk kategori analisis berganda. Selanjutnya kita akan kembali ke uji T. Di sini ada uji T. Uji T itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat atau Y. Jadi dalam analisis regresi berganda ini ada yang namanya uji T. Uji T ini untuk mengetahui pengaruh X1 secara tersendiri terhadap Y, dalam hal ini pengaruh motivasi terhadap perkembangan. Selanjutnya adalah uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat Y. Uji F itu untuk mengetahui pengaruh motivasi dan minat secara bersama-sama terhadap perkembangan atau Y. Selanjutnya di sini ada koefisien determinasi, berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan motivasi dan minat secara bersama-sama atau simultan terhadap perkembangan. Selanjutnya kita akan masuk praktek dengan SPSS dengan menggunakan metode analisis. X1 dan nomor 2-nya X2. Nomor 3-nya dengan Y. Di bagian label kita isi dengan motivasi X1 sebagai X1. Nomor 2-nya minat sebagai X2. Nomor 3-nya perkembangan sebagai Y. Setelah muncul data seperti ini, kita ke data view. Nah, data view ini muncul 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. Kita tinggal menginput ya dari tabel. Nah, tabel ini kita blok semua. Lalu di copy. Pindahkan ke SPSS. Kita paste. Di sini sudah terinput data. Langkah selanjutnya analisis data, yaitu selanjutnya analisis. Kita ke regression, lanjut linear, Nah, ini linear regression.
Muncul di sini ada motivasi sebagai X1, minat sebagai X2, perkembangan sebagai Y. Perkembangan ini kita pindahkan ke dependen. Motivasi sebagai X1 dipindah ke independen dan minat ke independen. Lalu kita oke. Di sini sudah muncul untuk output regression. Regression ya. Kita tinggal memahami ada tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya kita akan membahas perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis. H1 sama dengan terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. H2 terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. H3 terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Tingkat kepercayaan di sini 95% A sama dengan 0,05. Dasar pengambilan keputusannya. Dasar pengambil keputusan A. Uji T. 1. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 2. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini perumusan T tabelnya. T tabel sama dengan T A di sini adalah 0,05 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,025. Nah, N ini adalah nilai dari semua jumlah siswa. Di sini nilainya saya menggunakan, nah lihat di sini N-nya ini saya menggunakan 14 siswa sebagai sampel. Ini adalah sebagai N. Nah, N-nya berarti N ini di sini adalah 14. K ini adalah jumlah dua variabel X1 dan X2 dikurangi 1. Berarti 14 dikurangi 2 dikurangi 1. Berarti berapa? 14 dikurangi 2 jadi tinggal 12. 12 dikurangi 1 adalah 11. Nah, 0,025 ini kita dapat dari T tabel. Nah, kita kembali ke T tabel untuk menghasilkan ini 2,021 ini dari mana? Kita lihat di T tabel. Kita besarkan dulu. Nah, T tabelnya ini adalah 0,025. 0,25. F-nya adalah 11. Berarti berapa ini? 0,05 berarti hasilnya adalah 2,201. 2,201. Yang B-nya adalah uji F. Uji F 1. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. 2. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk rumus F tabelnya di sini F sama dengan K. K ini adalah jumlah siswa. Jumlah siswanya berapa tadi? 14. K ini adalah bukan jumlah siswa. K ini adalah jumlah variabel. Jumlah variabelnya adalah 2, yaitu X1 dan X2. Dan ini N adalah jumlah siswa.
Jumlah sisanya di sini adalah 14 dikurangi K. Dikurangi 2 variabel. Jadi hasilnya adalah K dengan 2. Jumlah variabelnya 2. Ini 12-nya dari 14 dikurangi 2. Hasilnya adalah 12. Sekarang kita lihat di F table. Ya, ini hasilnya 3,89. Kita lihat dulu di F table. Nah, di sini ini tabel. Nah. Di sini F tabelnya kita lihat 2 itu jumlah variabelnya 2 dan tadi 12. Nah. Berarti 2, di sini 2, di sini 11. Hasilnya adalah 3,98. Nah, dilihat kita hasil. Ini hasil dari F table adalah 3,89. Kembalikan kita interpretasi dari hasil output yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita analisis tadi dengan pengujian hipotesis pertama H1 dan H2 dengan uji T. Ini adalah pengujian hipotesis 1 dan H2 dengan uji T. Di sini ada pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Pengujian hipotesis pertama H1 diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,004. Ini dia 0,004 lebih kecil dari 0,05. Dan nilai T hitung 3,560 lebih besar dari T tabel 2,201, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Karena di sini T hitungnya lebih besar dari T tabel, yaitu 3,560 lebih besar dari 2,201, maka H1 diterima, berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Yang kedua, pengujian hipotesis kedua H2 diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,036 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitungnya 2,383 lebih besar dari T tabel 2,201, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Karena di sini T hitungnya lebih besar dari T tabel, yaitu 2,383 lebih besar dari 2,201, sehingga disimpulkan H2 diterima terhadap pengaruh X2 terhadap Y. Kita akan lihat dulu di kurva uji T ya. Ini adalah kurva uji T. Kita akan lihat ya. Ini adalah area hipotesis ditolak. Ini area hipotesis diterima dan ini adalah area hipotesis diterima, cuma di sini min ya. Nah, di sini kita ketahui T tabelnya adalah 2,201. Kita ke X1-nya dulu ya. T tabelnya adalah 2,201. X1-nya T hitungnya adalah min 2,383. Karena di sini T hitungnya, X1-nya T hitungnya lebih besar dari T tabel 2,201, maka ini area hipotesisnya diterima. Tapi di sini negatif ya. Kenapa? Karena negatif ini karena dia lebih kecil. Diterima tapi kecil hasilnya. Nah, perbandingannya cuma 3,83, 2,383 dan ini 2,01. Berarti diterimanya kecil, di sininya jadinya min, artinya negatif. Tapi tetap
area hipotesisnya diterima. Nah, yang kedua X2, T tabelnya 2,201 dan X2-nya T hitungnya 3,560. Nah, kenapa di sini tidak negatif atau min? Karena di sini besar pengaruhnya ya. Karena di sini T hitungnya 3,560 lebih besar dari 2,201. Di sini pengaruhnya sangat besar, maka di sini area hipotesisnya diterima. Kenapa kita ngambil posisinya di sini 3? Karena di sininya T hitungnya adalah 3,560, maka kita taruhnya di posisi 3. Sedangkan ini karena 2 min 2 karena kecil ya, kita taruhnya di posisi min 2. Kita selanjutnya ke uji F, hasil uji F. Nah, ini pengujian hipotetis H3 dengan uji F. Ya. Pengujian hipotesis ketiga H3. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 0,000. Nih, 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya 17.983 lebih besar dari F tabel, yaitu 3,89. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, karena di sini F hitungnya lebih besar dari F tabel, yaitu 17.983 lebih besar dari F tabel 3,89. Sehingga kesimpulannya bahwa H3 ini diterima. Berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Nah, ini adalah koefisien determinasi. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R². Ini dia R² sebesar 0,766. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 76,6%. Berarti pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap variabel Y adalah ini 76,6%. Saya Kaira, hanya itu saja dari saya tentang analisis berganda. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.